يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga malam Jumat ini diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu yang mudah-mudahan selalu membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Adwibatul Ghaliyah. Idza kana tawassulu bil amwat jaizan, falimada tawassala al-khalifatu Umar ibn al-Khattab bil Abbas la bin Nabi. Masih seputar pembahasan tentang tawassul, yang mana di perjumpaan sebelumnya kita belajar yang kesimpulannya bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia boleh. Bertawassulnya kita dengan orang yang sudah wafat boleh hukumnya. Ya Allah, barakat wali fulan, kabulkan hajat ulun. Walinya meninggal, boleh. Lalu pertanyaan kali ini, apabila bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal itu boleh, lalu kenapa tercatat dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab ketika Madinah paceklik kemarau panjang, Sayyidina Umar sebagai khalifah saat itu meminta hujan kepada Allah yang dijadikan sidin alat untuk bertawassul, malah Sayyidina Abbas paman Nabi yang saat itu masih hidup. Kenapa kada bertawassul dengan Nabi aja yang sudah meninggal di kubur sidin? Pahamlah biar. Apabila tawassul dengan yang sudah meninggal itu boleh, kenapa Sayyidina Umar dalam sejarah ketika menjabat khalifah, otomatis saat itu Rasul sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Ketika Madinah dipimpin Sayyidina Umar, kemarau panjang. Dalam doa Sayyidina Umar bertawassulnya dengan paman Nabi, Sayyidina Abbas yang masih hidup. Kenapa kada bertawassul dengan Nabi aja langsung yang sudah meninggal? Maka boleh tawassul dengan yang sudah meninggal. Bagaimana menjawab hal ini? Qala al-ulama nafa'allahu bihim. Ulama menjawab, amma tawassulu Sayyidina Umar bil Abbas radhiyallahu anhu falaysa fi dalilun ala adami jawaz at-tawassul bi ghairil ahya. Tawassulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas paman Nabi itu bukan berarti dalil larangan bertawassul kepada yang sudah meninggal. Bukan berarti larangan, tapi itu pelajaran gesan kita, alternatif dalam tawassul itu boleh. Wa inna ma tawassala Umar bil Abbas dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyina linnas anna tawassul bi ghairi nabi jaizun la haraja fi. Sesungguhnya Sayyidina Umar bertawassul dengan memakai Sayyidina Abbas paman Nabi yang hidup masih saat itu, dan kada bertawassul dengan kubur Nabi untuk menjelaskan kepada manusia yang saat itu hadir, sesungguhnya tawassul
walau bukan dengan Nabi pun hukumnya boleh dan kadada larangan di situ. Supaya juga jadi pelajaran bagi umat, tawasul itu bukan hanya dengan Nabi aja. Dengan selain Nabi pun boleh kayak itu. Karena Sayyidina Abbas paman Nabi bukan seorang Nabi. Nah itu pelang pelajarannya kalau dipetik, bukan berarti larangan bertawasul dengan yang sudah meninggal. Wa inna ma khassal Abbas min sa'iri sahabah liidhari syarafi ahli baiti Rasulillah. Kenapa Sayyidina Umar bertawasulnya dengan Abbas paman Nabi? Salajuran Sayyidina Umar menampayakan kepada umat saat itu kemuliaan keluarga Nabi atau ahlu bait Nabi, yaitu saat itu Sayyidina Abbas selaku dan sanak daripada abah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kada bertawasul dengan sahabat yang lain aja? Kan sama-sama mulia. Malah Sayyidina Abbas dipilih agar Sayyidina Umar menjelaskan posisi ahlul bait itu, posisi keluarga Nabi itu istimewa di sisi Allah. Pahamlah? Mad dalil ala dzalik? Pertanyaan berikutnya, apa dalil lain yang menunjukkan boleh bertawasul dengan selain Nabi yang sudah wafat? Ad-dalil ala dzalik annahu qad thabata tawassul sahabat bi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Nah, ini membahas tentang dalil bahwa yang tadi tawasulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas itu bukan berarti larangan untuk bertawasul dengan Nabi yang sudah wafat. Tawasulnya Sayyidina Umar memakai Sayyidina Abbas yang masih hidup bukan berarti disimpulkan larangan tawasul dengan Nabi yang sudah wafat. Mad dalil ala dzalik? Apa dalilnya bahwa itu bukan larangan? Nah itu. Ad-dalil ala dzalik, dalil yang menunjukkan tawasulnya Sayyidina Umar dengan yang hidup yaitu Sayyidina Abbas bukan larangan tawasul dengan yang sudah meninggal yaitu Nabi. Thabata tawassul sahabat bi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Telah ada dalil yang sahih sahabat-sahabat itu bertawasul dengan Nabi setelah Sidin meninggal. Wa min dzalik ma rawahul Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih. Termasuk adalah yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, anna nas quhitu fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Manusia di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah dilanda kemarau panjang. Faja'a Bilal ibn Harith radhiyallahu anhu ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal ibn Harith datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke kubur Nabi, Nabi sudah meninggal. Wa qala, lalu Bilal bin Harith berucap di kubur Nabi, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum halaku." Ya Rasulullah, mintakan hujan gasan umat pian karena mereka lagi binasa karena kekeringan. Nah ini pun kejadian di zaman Sayyidina Umar juga ketika penduduk Madinah dilanda kemarau panjang. Bilal ibn Harith selaku sahabat datang ke kubur Nabi lalu bertawasul dengan kubur Nabi, dengan Nabi yang sudah meninggal. Bahkan berpandir di hadapan kubur Nabi, Bilal bin Harith ini, "Ya Rasulullah," seakan Nabi masih hidup. "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik," tolong mintakan hujan gesan umat pian, fa innahum halaku, karena mereka umat pian lagi binasa. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lalu Rasulullah pun mendatangi Bilal bin Harith dalam tidurnya. Dalam tidurnya si Bilal. Jadi Bilal bin Harith ini taguring bermimpi Rasulullah. Wa qala, dan Rasul berucap, "I'ti Umar ibn al-Khattab wa aqri'hu salam
wa akhbirhum annahum yusqaun. Wahai Bilal, ujar Nabi dalam mimpi itu, datangi Umar bin Khattab, bacakan salam geseninya dan kabarkan bahwa umat Islam yusqaun akan diberikan hujan oleh Allah. Fa'atahu wa akhbarahu. Bilal bin Harith pun mendatangi Sayyidina Umar mengisahkan kisah mimpinya. Fabaka Umar radhiyallahu anhu wa suku. Sayyidina Umar pun menangis dan akhirnya umat Islam di Madinah saat itu diberikan hujan yang deras, ampih kemarau panjang. Nanti dalil sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Harith batawasul dengan Nabi yang sudah meninggal di kubur Sidin. Siapa tadi yang batawasul? Bilal ibn al-Harith. Siapa Bilal ibn al-Harith? Salah seorang sahabat Nabi. Orang yang pernah berjumpa langsung Rasulullah, orang yang dididik oleh Rasulullah secara langsung. Setelah Nabi meninggal dunia beberapa tahun, di zaman Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, Madinah dilanda kemarau panjang. Bilal bin Harith berinisiatif datang ke kubur Nabi. Datang ke mana? Ke kuburan Nabi. Bahkan berucap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan Nabi masih hidup di kuburnya. Istasqi li ummatik, mintakan hujan kepada Allah gasan umat pian. Fa innahum halaku, karena umat pian binasa. Kayak apa maksudnya binasa? Dilanda kemarau panjang, banyu kering, tanaman mati. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Di malam hari Bilal bin Harith guring, didatangi Rasul dalam mimpi. Wahai Bilal, datangi Umar bin Khattab, sampaikan salamku padanya dan sampaikan pada Umar juga, umat Islam di Madinah yusqaun, akan diturunkan hujan bagi mereka. Kemudian datanglah Bilal bin Harith kepada Umar bin Khattab, mendengar mimpi tadi. Sayyidina Umar menangis jingkar. Dan kemudian selanjutnya dilandalah hujan di kota Madinah. Penduduk Madinah pun dapat hujan yang deras. Seandainya nih, kita bicara seandainya, bebuhan yang anti tawasul, bebuhan yang kada katuju ziarah kubur, memadakan ziarah kubur syirik dan sebagainya tuh, memadakan orang berdoa di kubur tuh syirik. Seandainya melihat seorang sahabat Bilal bin Harith datang ke kubur Nabi, wanilah mau ucapi, syirik. Sawat wani, tak pintar inya kah, tak pintar sahabat kah? Kan gak itu? Jangannya nih nang wahini nang anti ziarah kubur wali, anti berdoa di kubur wali, anti benar bertawasul dengan wali, sampai dipadakannya syirik. Seandainya nang wahini anti tawasul itu hidup di zaman Bilal bin Harith, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, melihat Bilal bin Harith berdoa di kubur Nabi, bahkan mengucapi kubur Nabi, ya Rasulullah, seakan Nabi masih hidup. Kira-kira apa komentar bebuhan nang anti ziarah kubur? Bisa jadi sahabat pun disalahkannya. Jadi kebenaran dalam pikirannya apa nang di kepala buhannya, bukan apa yang dilakukan sahabat ujung-ujungnya. Kebenaran itu menurut kesimpulan akalnya, bukan apa yang digawi oleh sahabat. Sahabat jabat tawasul, bahkan memandiri kubur Nabi loh. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wanilah madakan syirik. Ujung-ujungnya apa nah? Bebuhannya kalau kekalahan. Ini hadis dhaif. Udah ujung-ujungnya. Wah, ini hadis lemah. Kisah tawasul Bilal bin Harith. Wah, hadis ini lemah. Kita takut dibalik. Menurut siapa lemah? Menurut ulama kami. Menurut ulama kami, ulama buhannya. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah yang umum, dalil ini kalau dipakai.
sanadnya kuat. Menurut ulama buahnya lemah, dhaif. Sakahandak hati melemahkan hadis sesuai kebutuhan pemikiran buhannya. Nah, makanya ngalih mempercayai ucapan buhannya tuh. Ini nyata-nyata loh, tawasul seorang sahabat. Tak pintar sahabat, kata pintar kita yang hidup zaman wah ini. Nang kadesua bertamu langsung Rasul. Nah itu. Wa aina mahalul istidlal min hadits al-madhkur? Mana letak pengambilan dalil dari hadits yang disebut tadi? Letak pengambilan dalilnya mahalul istidlal minhu wa fi'lu Bilal adalah perbuatan Bilal bin Harith. Wa huwa sahabiyun, Bilal bin Harith itu sahabat. Walam yunkir alai Umar dzalik wala ghairuhu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu jami'an. Dan ketika Bilal bin Harith datang ke kubur Nabi berdoa kayak itu, minta pada Rasul langsung seakan Nabi hidup, Sayyidina Umar selaku khalifah kada mengingkari. Tadi kan ujung-ujungnya Bilal bin Harith berkisah lawan Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku bermimpi Rasulullah kirim salam lawan pian. Dikisahkan ya oleh Bilal, tadinya aku ke kubur Nabi minta pada Nabi agar Nabi mendoakan kita diturunkan hujan. Sayyidina Umar mendengar kisah itu, apakah berucap, Bilal syirik, jangan kayak itu. Adalah kayak itu Sayyidina Umar berucap. Justru Sayyidina Umar menangis gembira dapat salam dari Nabi dalam mimpi. Kayak itulah sahabat bahari, tawasul itu kadang-kadang mengingkarinya. Paham tawasul itu adalah salah satu amaliyah yang memang ada dalil dalam syariat. Bahkan bukan cuma Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain yang mendengar kisah itu kadada satu pun mengingkari Bilal bin Harith yang datang ke kubur Nabi minta lawan Nabi seakan Nabi hidup agar memintakan hujan kepada Allah gasan umat Islam di Madinah. Pahamlah di situ. Wa min dzalik termasuk dalilnya juga ma akhrajahu Darimi yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ad-Darimi anna ahla Madinah quhitu qahtan syadidan, bahwa penduduk Madinah suatu hari dilanda kemarau nang dahsyat. Fasyakau ila Aisyah radhiyallahu anha, lalu penduduk Madinah ini mengadu kepada Siti Aisyah. Datang pada Siti Aisyah istri Nabi ketika penduduk Madinah ini kemarau panjang. Faqalat, lalu Siti Aisyah menjawab, memberi solusi. Unduru ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Siti Aisyah, perhatikan kubur Nabi. Artinya datangi kubur Nabi, lihati. Faj'alu minhu kuwan ila sama. Ulah jar Siti Aisyah lubang di atap kubur Nabi hatta la yakuna bainahu wa bainas sama saqfun, sehingga antar kubur Nabi dan di atas-atasnya kadada lagi penutup atap, langsung antar kubur Nabi kontak ke langit, kadada penutup atapnya, ulah lubang jar Siti Aisyah. Fafa'alu, orang-orang yang tadi mengadu tentang kemarau pada Siti Aisyah akhirnya melubangi kubur Nabi, melubangi atap nang menaungi kubur Nabi. Famutiru mataran syadidan hatta nabatal ushbu wa saminatil iblu. Akhirnya setelah dilubangi atap kubur Nabi dan dilubangi juga atap nang menaungi kubur Nabi, sehingga los langsung antar langit dan kubur Nabi kadada atap melindungi. Famutiru mataran syadidan, penduduk Madinah pun akhirnya dihujani hujan yang deras. Hatta nabatal ushbu, sampai rarumputan hijau tumbuh di Madinah. Wasaminatil iblu, dan kemudian onta-onta pun lamakan memakani rumput-rumput tadi. Hatta tafattaqat minasyahmi, sampai-sampai saking lamaknya onta-onta itu, sampai-sampai lemak-lemaknya merekah. Artinya kelihatan lemak benar onta itu. Fasumiya amal fatqi, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun fatak. Apa tahun fatak? Tahun merekahnya daging-daging unta. Saking kekanyangan
membantas rumput nang labat tumbuh gara-gara hujan labat di Madinah. Ini dalil juga. Perhatikan biang redaksi hadisnya. Orang-orang Madinah kemarau panjang, kakaringan, rumput mati, banyu habis kering, ma'adu kepada Siti Aisyah, minta solusi nih kepada istri Nabi. Nabi sudah meninggal saat itu. Setelah ma'adu kepada Siti Aisyah, apa jawaban Siti Aisyah? Ini pelajarannya kesan kita. Apakah Siti Aisyah menyuruh buhan ikam langsung jamin talon Allah Ta'ala? Apakah itu jawaban Siti Aisyah? Buhan ikam langsung dia berdoa minta hujan lawan Allah Ta'ala? Kayak itukah jawaban Siti Aisyah? Kada. Jawaban Siti Aisyah ini dalil tawassul juga. Ujar Siti Aisyah, datangi kuburan Rasulullah, lubangi atapnya, sehingga kadada apapun menghalangi antara kubur Nabi lawan langit. Dilakukan oleh mereka-mereka tadi, dilubangi antar tanah kubur Nabi sampai ke langit, kadada lagi atap penutupnya. Apa yang terjadi? Famutiru mataran syadidan, hujan deras pun turun di kota Madinah. Ini solusi dari Siti Aisyah. Wanilah mendakan Siti Aisyah syirik. Kenapa Siti Aisyah menyuruh orang melubangi kubur supaya langsung berlilihatan ke langit antar kubur Nabi? Jaka langsung japang minta lawan Allah hujan. Wanilah itu berucap. Tapi ntar mana Siti Aisyah kapian? Tapi ntar mana Siti Aisyah kah orang-orang nang anti ziarah kubur kah? Nyata tapi ntar Siti Aisyah istri Nabi yang hidup lawan Nabi, rancak serumah lawan Nabi, sedangkan ikam-ikam nang memadahkan tawasul tu syirik, suwah kada guring di kamar Nabi. Tapi ntar ikam buah Siti Aisyah. Siti Aisyah bertawasul lawan kubur Nabi. Jangan ada antara langit lawan kubur Nabi penghalang. Artinya biar penduduk langit, para malaikat bisa langsung melihat kubur Nabi. Sehingga itu menjadi sebab hujan turun gitu. Turun hujan langsung. Saking lambatnya hujan turun, sampai-sampai rumput-rumput lambat, hijau tumbuh-tumbuh. Akhirnya onta-onta banyak asupan makan, memakani rumput tadi. Saking banyaknya asupan makan onta, sampai disebut tafattaqat minasyahmi. Lemaknya tuh sampai keliwiran. Tahu lah keliwiran lemak. Ini bebuan yang parut-parut gandut tuh tahu ada lemaknya kalau. Mau ada junta-junta pas buka. Nah tuh ngaran tafattaqat dalam bahasa Arab. Saking lemaknya onta. Sampai-sampai tahun tersebut digelar dengan Amul Fatqi, Amul tahun Fatak. Saking onta-onta lama. Sebab apa itu? Hujan deras turun di Madinah, hasil inisiatif seorang sahabat dan bahkan istri Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tawasulnya Siti Aisyah dengan kubur mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak benar dalil tawasul itu sebenarnya. Kita aja lagi mengerti kada. Tak pintar kita atau pintar sahabat gitu nah masalah tawasul nih. Belum lagi nang sebelum-sebelumnya nang mengambil rambut Nabi diculupakan ke banyu diminum makan. Sahabat juga nang berbuatnya tuh. Pintar sidin gak pintar ikam nang madahkan tawasul syirik tuh nah. Kayak itu aja sudah. Ujung-ujungnya apa jar ulun? Hadisnya dhaif. Siapa yang mengatakan dhaif? Ulama kami. Kayak itu ujung-ujungnya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, kita ulama umum mulai baris sepakat mengamalkan hadis dhaif itu boleh. Selama hadis dhaif tersebut bukan membicarakan tentang hukum dasar yang berkaitan dengan fardu, fadailul a'mal, boleh.
Pian paham nggak? Mengertilah juga hadits dhaif itu kayak apa gambarannya. Hadits dhaif itu kan hadits lemah. Tapi pian perlu paham, tidak semua hadits dhaif itu kemudian langsung dikatakan itu pasti bukan ucapan Nabi. Kadang kayak itu caranya. Ulun beri contoh. Anggap ulun bepandir. Ulun bepandir mengucapkan satu ilmu. Ujar ulun, barang siapa yang jogging di pagi hari sejam rutin, maka inya akan sehat. Ini ulun ucap kayak itu misal. Barang siapa yang jogging di pagi hari sejam rutin saban hari, maka inya akan sehat. Anggap ada ngarannya orang Anto. Antoni mendengar langsung ucapan ulun tadi. Ulun berucap tadi itu Anto mendengar langsung. Antoni lalu berkisah kepada Joko. Joko ini kada bertamu ulun, kada mendengar langsung dari ulun. Inya berdasarkan informasi dari Anto. Anto mendengar dari ulun. Setelah Joko dapat info dari Anto, Joko berkisah kepada Misran. Ujar Joko, Misran. Ujar Anto, Anto berkisah mendengar dari Habib Hasan, barang siapa yang jogging saban hari sejam, inya akan sehat. Ada berapa orang dah nih? Ulun berkisah, Anto mendengar langsung. Anto berkisah pada Joko. Joko berkisah pada Misran. Misran berkisah kepada Budi misal. Budi ini kadang mendengar langsung dari ulun, dapat info dari Misran. Misran kadang mendengar langsung dari ulun, dapat info dari siapa? Joko. Joko kadang mendengar langsung dari ulun, dapat info dari Anto. Anto nang langsung mendengar dari ulun. Oke, paham di situ. Hadits itu kurang lebih kayak itu gambarannya. Lalu bagaimana Budi menerima info dari Misran? Bagaimana Budi hendak memverifikasi? Taulah verifikasi. Untuk bisa menilai berita dari Budi ini bujur dari ulun. Kayak apa caranya? Supaya pasti. Anggap setelah kejadian itu ulun kada ada lagi meninggal. Karena berita ini berpuluh tahun sudah ulun sampaikan. Anto nang mendengar langsung. Anto saat itu umur 20 mendengar anggap. Lalu ketika Anto umur 60, ulun meninggal dah. Anto berkisah kepada Joko. Joko saat itu umur 20. Kemudian berselang tahun, puluhan tahun, Joko umur 50-an, hanya berkisah lawan Misran. Misran saat itu anom masih. Setelah berapa puluh tahun, Misran hanya berkisah lawan Budi. Nah, Budi mendengar info dari Misran bahwa Habib Hasan berucap, barang siapa jogging tiap hari sejam, makanya akan sehat. Bagaimana Budi hendak memverifikasi berita yang ia dengar dari Misran, Misran dari Joko, Joko dari Anto, Anto dari ulun. Bagaimana ia hendak memastikan berita itu bujur dari ulun. Nah, itu ilmu hadits tuh, ilmu informasi. Cara satu-satunya mempelajari karakteristik Misran kayak apa. Menurut kesaksian masyarakat, Misran ini rancak bakaramput kada? Kayak itu cara meneliti berita. Misran ini rancak bakaramput kada? Pernah berbuat jahat kada? Pernah berdusta kada? Terkena pendusta kada? Kalau ternyata orang lain banyak menilai, inya thiqah bahasa Arabnya. Apa itu thiqah? Kawa diingkuti ucapannya. Lolos seikung dah. Bisa dikatakan satu orang lolos dah. Kawa jadi standar diterima infonya. Kemudian pelajari Joko pulang. Kayak apa Joko nih? Joko ini dalam catatan sejarah orang-orang kampung Bari mengisahkan kayak apa hidupnya. Pernah bakar ramput kada? Pernah berdusta kada? Kalau diingkuti kada pandirannya. Ternyata Joko pun dikenal baik orangnya. Kada suka bakar ramput. Kemudian setelah itu siapa aja ngarannya dari itu? Misran, Joko, Anto,
hanyar ulun. Ketika sudah misran diketahui orangnya kawa dipegang, Joko kawa dipegang, anto pulang. Nah kita ahlu sunnah, Antoni kedudukannya sahabat, karena mendengar langsung dari ulun, hidup di zaman ulun. Kalau kita ahlu sunnah, kalau sahabat sudah puncaknya yang mendengar langsung dari Nabi, kita kada perlu menilai lagi, karena sahabat itu konsep dasarnya udul, seberataan itu sifatnya adil, kawa diikuti pandirannya, kada perlu dipelajari lagi karakternya. Sehingga Budi pun mendapat info dari misran, kawa dipegangi pandiran misran tadi. Bujur Habib Hasan berucap kayak itu. Kenapa? Rantai informasinya orang nang kawa diikuti berataan. Paham? Dalam ilmu hadis, info yang disampaikan misran itu hadis sahih jadinya. Kenapa? Mattasala sanaduhu binaqli al-udul, sanad informasi yang tersambung yang dari orang nang adil kepada adil, artinya orang nang jujur kepada jujur, lalu sampai kepada pemandir pertama yaitu ulun sendiri. Nah itu jadi sahih berita dari misran tadi. Kadang menjadi dhaif kapan? Ternyata misran ketahuan contohnya mengukur ayam, setelah ayam berkumpul, taiko je misran. Ayam banyak dikukurnya kur. Banyak ayam datangan, sekalinya misran kadang menimbai baras, menipu binatang. Ini dalam ilmu hadis bisa merusak kepercayaan berita yang diucapkannya. Ternyata misran dikenal suah berdusta lawan kawanannya. Pernah begayaan lawan kawannya, bekakar ramputan, atau pernah membuka aurat dan semacamnya. Kadang menjaga kehormatan muruahnya. Berita apapun dari misran jadi lemah, dhaif. Gara-gara apa? Kita kada kawa memegangi secara kuat orang ini bepandir bujur kada. Tapi bisa jadi misran ketika memberitakan kisah itu inya kada berdusta. Walaupun tingkah lakunya kada baik di sisi lain. Makanya jelun tidak semua hadis dhaif kemudian palsu. Pian nih, kita nih lah, seandainya masuk kategori perawi hadis, berataan berita kita tuh bisa kadang kalau dikatakan sahih. Kita kadang begayaan, kadang bakar rambut, kadang koler panyumbahyang, sehingga berita yang kita sampaikan itu kadang kalau valid 100% lagi. Tapi pian paham sendiri tentang diri pian. Kalau informasi penting, pian kadang mau mendustakan. Pian dapat berita penting, maulah pian mendustakan berita itu kepada orang lain. Walau pian ajak terkena bakar rambut, bisa jadi dalam berita itu pian jujur. Kayak itu juga hadis dhaif. Itu secara garis besarnya dalam memberi paham apa itu hadis dhaif, hadis sahih. Memang karena ada cabang-cabangnya. Ada karena si perawinya hafalannya kurang kuat, bisa jadi dhaif juga hadis itu. Yang tadi kan ulun berucap barang siapa jogging di pagi hari sejam rutin ini akan sehat. Sekali sampai berita tuh ke misran beda pulang. Barang siapa jogging di maghrib, di waktu maghrib, gara-gara hafalannya kada kuat. Ulun kan nyambat pagi. Tapi inya bujur mengisahkan ulun pernah mengucap yang mirip kayak itu. Cuman nya bingung, pagi kan maghrib. Nah aku dengar dari si Joko jadinya. Itu karena dibahas juga adalah ilmu hadis. Ada perbedaan lafaz dan semacamnya. Nah itu bukan berarti hadis dhaif kemudian tuh kada bujur dari ucapan Nabi. Gara-gara naratornya, rawi-rawinya terkadang lalu dihukumkan dhaif. Sehingga dalam hal ini ulama ahlu sunnah wal jamaah hadis dhaif kada langsung dibuang. Kalau dipakai di dalam fadailul a'mal, amal-amal yang di luar dari yang pokok, di luar dari yang fardu, termasuk amaliyah doa, zikir, termasuk dalam tawasul. Karena ini bukan sesuatu yang fardu, bagian dari kaifiat cara berdoa. Sehingga walaupun dikatakan buahnya, wah hadits dhaif, kada kau dipakai, ujar buhan ikam, ujar buhan kami hadits dhaif kau dipakai.
Selama dhaifnya kada dhaif benar sampai ke level maudhu, ulah-ulahan. Nah, pahamlah di situ. Itu kalau pian berdebat lawan buhannya, nah kayak hadits Bilal bin Harith tadi, nyata-nyata tawasul di kubur Nabi setelah Nabi meninggal. Kekalahan buhannya ujungnya hadisnya dhaif dinya. Pian lalu frustasi, oh berarti hadis dhaif kada kawala dipakai. Jangan kayak itu. Kita ahlu sunnah hadis dhaif itu kada dibuang. Karena bisa jadi ulun naratornya ada kelemahan kayak tadi. Misran dikenal bakar ramput, tapi dalam hal penting bisa jadinya jujur. Nah kayak pian juga. Pian nih dikenal bakar ramput rancak di masyarakat, anggap begegayaan terus. Tapi ketika dapat informasi kebakaran di daerah A, cepat hubungi pemadam. Maulah pian mengaramputi pemadam. Hai pemadam, ada kebakaran nih. Sekalinya kada ada kebakarannya. Karena ini hal penting, kada mungkin pian bakar ramput. Nah kurang lebih gitu ilmu hadis. Kalau hal-hal yang berkaitan lawan Nabi, kebanyakan bahari orang kada wani mendustakan, menambah-nambahi, mengurangi. Memang ada oknum-oknum menambahi, mengurangi dalam hadis. Itu kan ada pembahasan tersendiri. Tapi ulun memberi paham pada pian, tidak semua hadis dhaif kemudian dibuang. Kita ahlu sunnah, ulama kita bahari, Imam Sayuti dan imam-imam besar bahari membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Nah, di sini letak perbedaan besar kita lawan mereka yang anti maulid, yang anti tawasul, anti ziarah kubur wali. Kalau hadis itu dhaif, buang-buhannya. Artinya kayak ini buhannya itu, ketika dapat kabar, kebakaran, dilihatnya nang bapandir, ini pernah berdusta bahari, jangan dipakai beritanya. Sekalinya bujur kebakaran ya Pak. Rumahnya nih kebakaran. Orang narajak berdusta nih rumahnya kebakaran. Halat 3 buah rumah dengan mereka nang tadi itu nang semua hadis dhaif dibuangnya. Nang rumah kebakaran ini mendatangi rumah nang sebelah tadi. Nang halat 3 buah. Kebakaran. Artinya evakuasikan barang, amankan dahulu. Lalu jar orang nang halat 3 rumah, ikam merencak bakaran put, kada percaya kami. Soalnya kebakaran bujuran, habis rumahnya kena juga. Kayak apa? Nah, hadits dhaif dibuang langsung. Kayak apa kalau bujur dari Nabi? Ternyata letak ada masalahnya kepada orang yang menyampaikan info tadi. Tapi dalam hal itu ternyata bujur yang disampaikannya. Walau terkena bakar ramput di sisi lain. Nah, itulah kita hati-hati terhadap hadits dhaif ahlu sunnah itu. Boleh dipakai, tapi dengan beberapa syarat. Apalagi kalau hadits itu hasan. Hadits hasan itu lebih kuat daripada dhaif, mendekati sahih. Apalagi yang sahih. Tapi mohon maaf, bebuhannya tuh kalau itu pun sahih haditsnya bisa didhaifkannya kalau kada sesuai paham buhannya. Nah, itu culasnya pulang. Jadi ngalih kebenaran tuh seakan yang di kepala buhannya, bukan kepada fakta yang ada di dalam dalil-dalil. Makanya jar ulun seandainya hidup buahnya tuh di zaman Bilal bin Harith, bisa padahalnya itu syirik, jangan salah ikam, kami nang bujur, jangan berdoa di kubur. Padahal nang menggawi sahabat, tapi ntar mana ikam gak sahabat kayak itu. Nah, paham sampai situlah. Walhasil ana tawasul jaizun sawaun akana bil amal as-salihah amil amal as-salihin wa sawaun akana bil ahya ambil amwat. Bali tawasul waqi'un ala kulli hal hatta qabla khalqi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, tawasul dalam doa itu boleh. Baik hanya dengan amal soleh tawasulnya, atau dengan orang yang menggawi amal soleh, ataupun dengan mereka yang hidup, ataupun dengan mereka yang meninggal. Barataan boleh tawasul itu. Ada dalilnya barataan. Bahkan tawasul itu terjadi sebelum diciptakannya jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan tentang Nabi Adam pulang. Nabi Adam ketika diusir dari surga, ada tawasul sidin dalam riwayat doanya sidin. Minta kepada Allah dengan bentuk tawasul. Apa itu dalilnya? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat, bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga pian kada terjebak dengan
argumen-argumen mereka-mereka yang menyalah-nyalahkan amaliyah kita kaum Tuha ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Adzan isya.